arahnya bisa tetap, tetapi sholat yang kita lakukan tidak bisa sempurna. Tapi kalau di kapal kan ya ora ono menggok, artinya bangjo belok kiri kan gak ono. Ada perapatan menggok kanan kan gak ada kalau kapal. Ya, kalau memang koordinatnya jalurnya lurus ya lurus terus, tinggal kita lihat arah kiblatnya ke arah mana. Maka kita bisa melakukan sholat dengan sempurna. Kalau sholat dalam perjalanan ini bisa dilakukan dengan sempurna, maka nanti kalau sampai di tempat tujuan tidak perlu mengqadha sholatnya. Itu kalau bisa kita lakukan dengan sempurna. Tapi kalau memang tidak bisa, dengan sangat terpaksa kita lakukan sholat li hurmatil waqti, hanya untuk menghormati waktu sholat. Ya, artinya kamu di waktu sholat itu sudah mempunyai keinginan untuk sholat, hanya saja kesempatannya yang belum ada, maka menggunakan li hurmatil waqti dan harus diqadha. Nah itu penjelasan hadis yang ke-25 dari Kitabus Shalah. Kita lanjutkan lagi. An Anas bin Malikin qala kunna nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fayadau ahaduna tarafat thawbi min syiddatil harri fi makanis sujud. An Anas bin Malikin, den critakake saking Anas bin Malik. Qala dawuh sapa Anas bin Malik. Qala dawuh sapa Anas bin Malik. Kuna ana sapa kita. Nusolli iku salat sapa kita. Ma'an Nabi sertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadau mongko nyelehake. Fayadau mongko nyelehake ahaduna sapa salah swijine kita. Ahaduna sapa salah swijine kita tarafas saubi ing pucuke dodot utawa pucuke sandangan, as-saub pakaian. Tarafas saubi ing pucuke dodot utawa pakaian. Min syiddatil harri saking arah bangete panas. Min syiddatil harri saking arah bangete panas fi makanis sujudi ing dalem panggonane sujud. Fi makanis sujudi ing dalem panggonane sujud. Hadis yang ke-26 ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Di sini Anas bin Malik bercerita, kunna nusolli ma'an nabi. Pada suatu ketika kami sholat berjamaah bersama Kanjeng Nabi. Fayadau ahaduna tarafas saubi. Nah, ketika kita kami sholat berjamaah bersama Kanjeng Nabi, ada salah satu dari kami. Nah, ini saya menceritakan versinya Anas bin Malik ya. Ada salah satu dari kami yang meletakkan ujung dari pakaiannya itu ya di tempat sujudnya. Ujung dari pakaiannya di tempat sujudnya. Maksudnya ujung dari pakaiannya itu bagaimana? Ya ujung pakaian yang dipakainya itu ditempatkan di tempat sujudnya. Lah kenapa mereka melakukan? Kenapa ada salah satu dari kami yang melakukan itu? Dikarenakan min syiddatil harri, karena tempat sujudnya itu sangat panas. Ya, tempat sujudnya sangat panas. Lah ada salah satu penjelasan lain bahwa
Torofas saubi ini tidak hanya pakaian yang dipakainya, tapi juga berlaku untuk serban. Ya, sorban ini kalau sudah nempel di badan ini jadi salah satu pakaian menyatu dengan badan kita. Nah itu. Jadi ceritanya ketika Anas bin Malik ini berjamaah bersama Kanjeng Nabi, ada sahabat lain yang bersama Anas bin Malik ini ketika mau sujud itu meletakkan pojok dari sorbannya di tempat di mana dia bersujud. Kemudian ketika bersujud maka wajah yang digunakan untuk bersujud itu berada di atas pakaian tersebut, berada di atas sorban tersebut. Hal tersebut dilakukan dikarenakan tempat sujud yang ada itu dalam kondisi sangat panas. Kira-kira nek sujud lantainya panas, piye sujude? Kira-kira sujude piye? Ya cepet-cepetan. Akhirnya tidak khusyuk, menghilangkan kekhusyukan. Lah ini sahabat tersebut tidak mau seperti itu. Ben sujude isol normal, artinya normal itu sesuai dengan sujud yang biasa, maka dia meletakkan pojok daripada sorbannya. Jadi kalau orang Arab itu kan sorban itu kan dipakai di kepala ya, dibuat udeng-udeng itulah. Kan ada nglewere iki lho. Lah pas nglewer iku klewerane didokokne. Jadi disampluk pas ning nggon sujudnya. Ya. Kalau orang sekarang kan tidak ada seperti itu. Misal sorban dikalungke pas sampai sujud, sing kemlewer pas dikalungke itu dibuat tataan itu bisa. Nah, itu sama seperti yang dijelaskan di sini adalah torofas saubi. Lah kalau kita ketahui bahwa cuaca di Arab, di Saudi itu kan sangat ekstrim. Nek panas ya panas, nek atis. Bahkan panas bisa sampai 40 derajat lebih. Di sini saja panas 35 derajat wis sumuk kabeh. Di sana bisa sampai 40 derajat lebih. Bahkan standarnya itu kalau musim panas itu berada di 45 derajat. Kira-kira kowe nggawa ndok tiba ndok dalan ndok ratan ngono kowe mateng dadi ceplok wis. Karena saking panasnya. Makanya kalau sekarang tidak heran masjid-masjid di Saudi itu tidak hanya ruangannya saja yang diberikan AC, tapi lantainya juga diberikan AC. Biar apa? Biar ketika kita melakukan sholat, kemudian kita berdiam diri di masjid, itu tidak terlalu merasakan panas, lantainya selalu dingin. Nah, itu. Lah kalau di Indonesia kan tidak ada hal semacam itu. Paling panas-panasnya ya panas-panas ukuran sini. Itu pun apakah kita bisa melakukan hal yang sama yang seperti dilakukan sahabatnya Anas bin Malik? Bisa. Karena ukurannya berbeda. Artinya ukurannya berbeda itu kalau orang sana ukuran panasnya berbeda. Mungkin kalau orang sana ditaruh di sini ketika musim kemarau itu ya tidak merasakan panas. Karena apa? Di sana sudah terbiasa panas 40 derajat lebih. Makanya kalau kalian lihat orang-orang luar negeri itu sering datang ke Indonesia, entah itu kemana, di sini berjemur. Karena apa? Panasnya enak pas buat mereka. Tidak terlalu panas. Tapi kalau kita kira-kira kue panas ngono iku iso berjemur ta ra? Wong kepanasan sithik ae ngaup. Kadang payungan dan lain sebagainya. Ya, jadi ukuran manusianya berbeda. Karena negara kita negara tropis, tidak negara yang mempunyai iklim seperti yang ada di luar. Kalau musim dingin juga sama. Ya. Jadi kalau di sini itu kan min syiddatil harri. Bisa saja min syiddatil barid. Ya. Karena apa? Karena arah bangete atis. Nah,
arah bangete atis, barid atis. Nek har itu panas. Ya. Misal kondisi lantainya sangat dingin sekali, itu juga boleh melakukan hal yang sama seperti dilakukan sahabat Anas ini. Boleh meletakkan, sing penting sholatmu tidak terganggu kekhusyuannya. Tapi kalau panasnya memang tidak terlalu, kita masih bisa tahan, ya sudah tidak perlu melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Kalau kita melakukan hal yang seperti itu, meletakkan pucuk kain kita atau baju kita atau mungkin sorban kita, kalau kita tidak tahu caranya bagaimana meletakkan, maka bisa membuat batal karena gerakan yang terlalu banyak. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau di Arab itu sudah biasa seperti itu. Karena madhab yang dipakai itu kan bukan seperti madhab kita di sini Syafi'iyah. Ya. Jadi kalau suatu saat kalian pergi ke sana, ke Arab, sholat di Masjidil Haram, ono wong sholatnya sing ngobah ae, maka jangan salahkan karena dia punya pedoman madhab sendiri. Tidak seperti kita di sini memakai madhab Syafi'iyah, nek sholat anteng. Sholat ning kono iki macem-macem bentuke, ono sing sholat ngesaki HP-ne muni didelok sapa saine. Ada yang seperti itu. Dan kita tidak perlu menyalahkan, sholat saya ngono salah. Jangan. Ya. Justru wawasan kita mulai terbuka di situ bahwa Islam itu tidak hanya Islam yang ada di negara kita saja, tapi macam-macam. Ono sing nak tahiyat drijine oba-oba. Nek kita kan anteng. Ya kan? Nek ono sing tahiyat drijine oba-oba. Ono sing tahiyat sediluk terus wis. Meskipun belum salam. Ya. Jadi macam-macam sholat bentuknya macam-macam. Nek sholat tata kaifiyahnya sama, cuma pedoman madhab yang dipakai berbeda. Lah kita pun kalau berada di sana tidak bisa sepenuhnya kita menggunakan madhab Syafi'i. Misal kue tawaf nganggo madhab Syafi'i, tawaf itu kan syaratnya suci. Nek kue nganggo madhab Syafi'i, ora sida tawaf. Kenapa? Wong tawaf iku kan tidak kemudian wedok campur wedok dewi, lanang campur lanang dewi, tidak seperti itu. Yo sajen mlaku bareng-bareng wong wakeh. Apakah kamu bisa menjamin tidak senggolan dengan orang lain? Tidak bisa. Maka kita harus merubah madhab yang kita anut ketika melakukan tawaf. Haji, ketika melakukan haji juga sama seperti itu. Lah kalau kita kekeh memakai madhab Syafi'i, lagi melaku sediluk tawaf kesenggol wong liya batal wudu. Lah tempat wudunya itu kalau masjid-masjid sini dekat, artinya dekat itu masjidnya kecil. Jadi mau dari dalam tempat sholat ke tempat wudu itu dekat sekali. Kalau di Masjidil Haram, misal kalian berada di pelataran Ka'bah di tempat tawaf atau di mat'af itu, ya, di mat'af itu tempat tawaf. Lah sedangkan mat'af itu berada di tengah Masjidil Haram, tempat wudunya ada di luar Masjidil Haram, di teras Masjidil Haram, di lantai bawah. Jadi kurang lebihnya jalan ya ada kalau setengah kilo.